Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam Karomah Kultum Ramadan SD Aisyah Ngereh dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aiger yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Karomah kali ini saya akan mengangkat tema yang berjudul kiat-kiat dalam menyambut hari raya. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan merayakan kembali hari raya Idul Fitri. Kemenangan melawan hawa nafsu selama sebulan penuh dengan berpuasa akan dirayakan di hari nan fitri. Idul Fitri merupakan momen sesama manusia saling menerima dan memberi maaf antar sesama. Hal ini selalu menjadi budaya masyarakat Islam yang berkunjung dari rumah ke rumah, terutama yaitu masyarakat Islam Indonesia dengan berjabat tangan satu sama lainnya. Adapun kiat-kiat dalam menyambut hari raya umat Islam, hari raya Idul Fitri, di antara amalan yang disyariatkan di hari raya antara lain sebagai berikut. Pertama, banyak mengucapkan takbir, terutama saat keluar dari rumah menuju tempat sholat Idul Fitri atau tanah lapang. Sampai sholat Id dilaksanakan, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kedua, bersuci dengan mandi untuk hari raya. Terdapat dalil yang menerangkan tentang mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Praktek Rasulullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah, mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW sendiri biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Praktek ini menggambarkan bahwa mandi pada hari kemenangan adalah bagian sunnah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diwariskan kepada umatnya. Berdasarkan dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mandi Idul Fitri adalah sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Dalil tersebut memberikan landasan yang kuat untuk umat Islam menjalankan mandi Idul Fitri sebagai bentuk ibadah sunnah yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat. Ketiga, makan pada hari raya Idul Fitri. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Beliau berkata, adalah Rasulullah SAW tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, berhias dan mempercantik diri dengan memakai pakaian yang terbaik yang ada serta memakai minyak wangi dan bersiwak. Bahkan Rasulullah SAW memiliki pakaian yang khusus dikenakan di hari raya Idul Fitri. Perlu diketahui bahwa bagus bukan berarti harus baru dan mahal. Kelima, disunahkan berangkat dengan berjalan kaki di tempat melaksanakan sholat Idul Fitri dan pulang melewati jalan yang lain atau berbeda. Hal ini merupakan salah satu sunnah dalam melaksanakan sholat Idul Fitri dan terdapat hadis yang tertulis di mana hadis tersebut memiliki arti. Nabi SAW ketika sholat Id
Beliau sengaja melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menampakkan kebahagiaan di hari raya. Suatu ketika Abu Bakar mengikari 2 anak perempuan kecil yang bernyanyi karena bahagia di hari raya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita." Sahabat Eiger yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian salaf dahulu juga menyukai untuk mengucapkan selamat satu dengan yang lainnya di hari raya. Mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Selain itu, kita jauhi hal-hal yang menyelisihi syariat, baik yang berupa maksiat atau amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Di antara hal yang menyelisihi syariat adalah iktilaf atau campur baur laki-laki dan perempuan, berlebihan dalam berpakaian dan makanan, tabaruj atau berlebihan dalam berdandan bagi wanita, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita nodai kemuliaan hari raya dengan hal-hal yang menyelisihi syariat ini. Sahabat Eiger yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut tadi adalah beberapa kiat-kiat yang dapat kita terapkan dalam mempersiapkan hari raya Idul Fitri yang menyenangkan dan juga penuh berkah. Semoga semua ibadah yang kita jalankan selama bulan suci Ramadan dapat menjadikan kita sosok yang lebih baik, yang merupakan kemenangan yang dapat dirayakan di hari raya Idul Fitri nanti. Tetap berhati-hati dimanapun para sahabat berada. Terima kasih sudah membersamai kami pada Karomah Kultum Ramadan SD Aisyah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di tahun berikutnya kita semua masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi pada Karomah Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Eiger rahimakumullah, sekian karomah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.